Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel MGTIK. Kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana kita cara menambahkan RAM secara virtual, atau kita bisa menambahkan RAM menggunakan hard disk yang kita miliki. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari secara teori bahwa penambahan RAM itu adalah terdiri dari 3. Yang pertama adalah kita bisa menambah RAM secara fisik. Yang kedua, kita bisa menambah RAM secara virtual, yaitu biasanya dia menggunakan hard disk. Yang ketiga, kita bisa menambah RAM secara booster, ya, yaitu menggunakan flash disk. Nah, pada intinya bahwa penambahan RAM, ya, atau random access memory itu adalah merupakan salah satu perangkat tempat penyimpanan data pada komputer. Jadi sifatnya adalah sementara ketika prosesor komputer bekerja. Ya, jadi fungsi dari RAM ini adalah hanya untuk menyimpan data atau instruksi hasil olahan prosesor. Sehingga fungsi RAM ini dia sangat vital sekali. Jadi kalau kita memiliki kekurangan RAM atau random access memory, atau RAM-nya mengalami kerusakan, kelihatannya komputernya akan berjalan tidak baik. Nah, apalagi kalau saat ini aplikasi-aplikasinya sangat berat sekali, ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa tuh kalau kita menggunakan program yang sangat multitasking, mendengarkan musik sambil bekerja dan lain sebagainya, ataupun bekerja dengan beberapa aplikasi sekaligus, nah kita bisa memanfaatkan fasilitas RAM. Nah, tentunya ketika kita mau menambahkan RAM ini, kita juga harus menghitung budget. Kalau kita tidak memiliki banyak anggaran atau banyak dana untuk kita bisa membeli RAM secara fisik, ya kita manfaatkan fasilitas yang ada, yaitu kalau ruang harddisk kita besar, ya kita bisa memanfaatkan ruang harddisk ini menjadi virtual RAM yang kita miliki. Walaupun mungkin nanti ketika penggunaannya tidak terdeteksi besarannya atau jumlah RAM yang kita gunakan. Baiklah, tidak lama-lama teman-teman, ya, Bapak Ibu semua, kita masuk saja pada bagaimana langkah-langkahnya ketika kita mau men-setting sebuah hard disk menjadi RAM, ya. Anggap saja kita menambahnya tidak secara fisik, ya, penambahan RAM, ya, tapi menambahkan RAM-nya adalah secara virtual. Nah, untuk menambahkan RAM secara virtual, kita bisa masuk pada ini, ya, pada ikon disk PC, ya. Disk PC, kita tinggal klik kanan saja, lalu masuk properties. Nah, di sini saya mau menggunakannya Windows 10, ya. Nanti tutorial selanjutnya saya ingin menyampaikan juga bagaimana di Windows 7. Nah, pada intinya hampir sama, ya. Setelah itu kita cari menu tab Advanced System Setting. Kita masuk ke sini. Di sini kan ada nama, ada tab Computer Name, Hardware, Advanced, dan sebagainya. Kita pilih saja yang Advanced, lalu pilih Visual Effect Processor Scheduling, ya, Memory Usage and Virtual Memory. Nah, di sini masuk pada menu Performance, ya. Pada kita setting pada menu Performance ini, masuk kita di Advanced, ya. Nah, di sini virtual memorinya, packingnya dia sudah masuk 2048 MB atau 2 GB. Nah, kalau kita mau tambahkan, kita tinggal pilih change saja. Nah, di sini kita tinggal pilih nanti mau menambahkannya menggunakan drive C atau drive D, ya. Biasanya menggunakan drive D, ya. Nah, berarti automatically
manage paging file size for all drive-nya kita hilangkan checklistnya. Nah, kita masuk ke data ya. Di sini drive D ya, drive D atau partisi D ini dia memiliki space available-nya adalah 36 GB 177 MB. Nah, kita juga bisa menentukan di sini mau berapa jumlah virtual memorinya. Kita klik custom size di sini, lalu kita pilih. Contohnya saya mau memilih yaitu sekitar 8 GB contohnya. Berarti di sini kita pilihkan 8000 ya. 8000. Lalu kita set. Nah, dia 8000 ya. Lalu kita oke. Nah, kalau sudah kita setting biar memorinya dia jalan, berarti kita harus mengklik oke di sini ya. Klik oke. Nah, kalau diklik oke ini dia akan merestart sendiri dari merestart sendiri komputernya. Nah, kita tinggal klik oke saja biar efek dari perubahan virtual memorinya akan berdampak ya. Nah, nanti akan saya restart ya. Nah, walaupun di sini nanti dalam instalasi memori karena ini adalah bentuknya virtual, dia tidak bisa kelihatan penambahannya walaupun ditambah 8 GB. Tapi kalau secara virtual nanti akan dirasakan kinerjanya ketika teman-teman atau Bapak Ibu semua mau mencoba membuka beberapa aplikasi sekaligus atau multitasking. Insya Allah akan terasa ringan. Oke. Baiklah teman-teman, itu mungkin langkah-langkah bagaimana kita mau menginstalasi virtual memory menggunakan hard disk yang kita miliki. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menggunakan flash disk? Nah, kalau menggunakan flash disk itu istilahnya adalah RAM booster ya. RAM booster. Kita bisa masuk ke Windows Explorer ya. Dari Windows Explorer kita bisa masuk ke USB ya. Dari USB kita klik kanan. Lalu properties di sini. Nah, di sini ada ready booster. Nah, komputer ini karena mungkin kecepatannya sudah besar ya. Jadi this device can be used for ready boost. Artinya komputer ini sudah begitu cepat kapasitas memorinya, tidak usah ditambahkan lagi menggunakan booster memori. Baiklah, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.